Alhamdulillah, alhamdulillah illadzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik pada pagi ini, marilah kita gunakan untuk cara-cara yang baik dan dibenarkan Allah, yaitu dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, dengan cara kita manfaatkan, kita tunaikan apa-apa yang diberikan Allah itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Sesuatu yang sangat sederhana untuk dibicarakan, tetapi tidak sesederhana itu pada tataran pelaksanaan. Banyak hal, banyak tantangan yang ada di depan kita. Setiap kita akan melaksanakan suatu kebaikan. Itulah sehingga Allah memberikan nilai kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia berbeda dengan nilai kebaikan yang dilakukan oleh para malaikat. Karena malaikat pada saat melakukan kebaikan tidak ada tantangan. Karena memang beliau ditakdirkan oleh Allah hanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sementara kita manusia, ketika kita melakukan kebaikan pasti di depan kita ada tantangan. Oleh karena itu di dalam memaknai asyukru lillah, kita harus berhati-hati. Berhati-hati di dalam melangkah, mempersiapkan, dan melakukan sesuatu yang memberikan nilai manfaat bagi kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tantangan yang biasa kita lakukan adalah pada saat kita akan melakukan sebuah klarifikasi, atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan tabayyun. Tabayyun, ingin mendapatkan penjelasan. Pada suatu ketika Nabi Adam itu sangat punya keinginan untuk bertemu kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu, kepingin ketemu dengan Nabi Adam. Mereka berdua adalah Nabi Allah yang memiliki integritas yang sangat tinggi di dalam menghadapi kaumnya. Adam kita tahu sebagai manusia pertama, nabi pertama, yang dari Adam itu kita temukan beberapa kisah-kisah mengenai kehidupan umat manusia di masa yang akan datang.
Nabi Musa juga demikian menghadapi seorang raja yang besar yang telah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan, "Ikhtajja Adam wa Musa, faqala lahu Musa, ya Adam, anta abuna, wa anta khayyatna, wa kharajna minal jannah." Ketika Nabi Musa ketemu dengan Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah kami, tapi engkau telah mengecewakan kami, karena dari sikapmu kami semua dikeluarkan dari surga." Faqala lahu Adam, ya Musa, istofaka Allahu bikalamihi wa khattalaka biyadihi atalamu ala amrin fihi qadarullah. Adam berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau adalah seorang manusia pilihan Allah, dan engkau adalah seorang nabi yang paling sering didatangi Allah untuk menerima wahyu. Apakah engkau telah melakukan permusuhan terhadap kami? Apakah engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada kami? Bahwa aku telah melakukan sesuatu sebelum aku diciptakannya, selama 40 tahun lamanya. Fahajja Adam wa Musa, fahajja Adam Musa. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat panjang tapi memberikan banyak pelajaran bagi kita, terutama di dalam rangka melakukan tabayyun itu. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam bahwa Nabi Adam itu adalah merupakan sosok nabi yang menurut Musa dianggap sebagai sesuatu yang mengecewakan kepada umat manusia, karena dengan perilaku Adam, sikap Adam, kita manusia dikeluarkan dari surga. Kita tahu bahwa Al-Quran menyatakan, "Wahai Adam, berdiamlah engkau di dalam surga, tetapi janganlah engkau sekali-kali mendekati buah khuldi." Larangan semacam itu sungguh menimbulkan sesuatu kepada makhluk Allah yang namanya setan, iblis. Makin dilarang, kadang-kadang setan dan iblis itu semakin masuk dalam perasaan kita dan semakin memberikan warna yang berbeda dengan perintah Allah itu. Maka kemudian Nabi Adam pun memakan buah yang dilarang itu bersama
istrinya. Dan akibat dari itu adalah memang dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga. Ketika mendapatkan pertanyaan dari Nabi Musa itu, apakah Nabi Adam marah? Ternyata tidak. Nabi Musa pun membanggakan, menghormati Nabi Adam itu, yaitu dengan cara, engkau manusia yang dipilih Allah, engkau adalah seorang nabi yang paling sering didatangi Allah untuk memberikan wahyunya. Artinya di sini ada saling menghormati antara Nabi Adam dengan Nabi Musa itu. Tapi pertanyaan berikutnya Nabi Adam kepada Nabi Musa itu yang membuat Nabi Musa tidak bisa menjawab. Wahai Nabi Musa, apakah engkau telah diturunkan kitab selama engkau menjadi nabi? Jawab Nabi Musa, iya. Namanya kitab Taurat. Apakah engkau telah membacanya? Seluruh yang ada dalam kitab itu, termasuk cerita saya ketika diturunkan oleh Allah. Iya, saya baca semua itu. Tahukah engkau kapan Taurat itu diturunkan? Kapan Taurat itu ditulis? Nabi Musa menjawab, Taurat itu ditulis selama 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Nabi Musa, pantaskah engkau membenci kepadaku terhadap suatu perbuatan yang saya lakukan yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum aku diciptakan? Artinya, ketika Nabi Adam keluar dari surga akibat makan buah khuldi, kisah ini dicatat, diceritakan di dalam kitab Taurat, termasuk kitab Al-Quran juga ada. Dan di dalam kitab Taurat itu diinformasikan bahwa kitab Taurat ini ditulis sebelum Nabi Adam diciptakan. Apa artinya? Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum Nabi Adam lahir. Sehingga tidak pantas kita membicarakan masalah takdir Allah itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dari segi maknanya. Dari segi kandungan dan hikmah hadis ini luar biasa. Pertama, tabayun itu penting. Tabayun itu penting. Ada isu, menggelinding isu itu kemana-mana. Bagi seorang muslim, itu diwajibkan untuk mencari sumber isu itu di mana. Ketika Nabi Musa ingin ketemu Nabi Adam, karena yang mengetahui tentang persoalan keluarnya Nabi Adam itu ke muka bumi, itu hanya Nabi Adam saja. Nggak mungkin kita mencari informasi kepada orang lain yang sama sekali tidak terkait dengan persoalan itu, maka akan menimbulkan persoalan yang lebih besar. Satu. Yang kedua, tabayun itu harus saling dilandasi
dengan saling menghargai, saling memberikan penghargaan antara satu dengan yang lain. Jangan ada vonis bahwa orang yang meminta informasi dan orang yang diminta informasi itu seolah-olah stratanya berbeda. Orang yang meminta informasi pasti orang yang benar, orang yang diminta informasi itu pasti orang yang salah. Hal semacam ini yang sering timbul dalam persoalan isu-isu itu. Jadi kita minta pendapat orang yang paham tentang persoalan itu. Tidak ada indikasi atau jangan sampai kita merasa bahwa orang itu salah. Belum apa-apa kita sudah memvonis dia bersalah. Contohlah Nabi Musa dengan Nabi Adam. Beliau berdua saling menghargai. Saling menghargai. Yang ketiga, selain saling menghargai, yang paling penting adalah saling menerima informasi yang disampaikan. Jangan ada semacam dalam diri kita, kesimpulan itu sudah ada. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita menyampaikan, meminta informasi, jawaban itu sudah tersedia. Nah, ini yang kadang-kadang bisa mengganjal persoalan kita di situ. Jadi betul-betul kita tidak tahu dan betul-betul kita ingin mendapat informasi itu. Jangan kita meminta informasi, meminta klarifikasi, tapi dalam hati kita pasti salah anak ini, pasti salah orang itu. Jangan begitu. Apapun yang disampaikan informasi tentang apa yang kita minta, kita terima. Dan kita harus percaya tentang itu. Apakah dia berbohong atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan dia. Sehingga kita tidak memperdebatkan persoalan, sehingga kita tidak memperluas persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi ketika Nabi Musa tanya kepada Nabi Adam, engkau ayah kami, tapi engkau telah mengecewakan kami, karena engkau adalah yang membuat kami masuk, yang membuat kami keluar dari surga itu. Ketika Nabi Adam bertanya kepada Nabi Musa, tahukah engkau bahwa cerita itu adalah sesuatu yang telah ditulis oleh Allah sebelum saya diciptakan? Nah, kalau seperti itu, apakah pantas engkau memarahi kami terhadap segala perbuatan yang saya lakukan yang memang telah ditakdirkan oleh Allah? Dengan penjelasan itu kan selesai itu. Oh begitu. Nah, yang keempat, di dalam bertabayun itu kita harus tetap menempatkan ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya tabayun itu justru menimbulkan kerenggangan, justru menimbulkan saling tidak bisa menerima. Kerenggangan dan saling tidak bisa menerima itu disebabkan karena biasanya dalam hati masing-masing itu tidak jujur, tidak ikhlas menerima informasi yang dia inginkan, juga tidak jujur karena dalam dirinya itu sebenarnya sudah ada jawaban tersendiri gitu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bicara banyak hal tentang ukhuwah Islamiyah. Tetapi kita lupa, kita sering meninggalkan esensi ukhuwah Islamiyah. Ketahuilah bahwa ukhuwah Islamiyah ini, persoalan di kalangan umat Islam sering tidak happy ending. Artinya
segala persoalan yang terjadi di antara umat Islam ini, walaupun umat Islam punya konsep ukhuwah Islamiyah, tapi persoalan sering tidak happy ending, tidak berakhir dengan baik, termasuk di dalam bertabayun. Mudah-mudahan dengan kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisahkan tentang Nabi Adam dan Nabi Musa dapat memberikan inspirasi kepada kita dengan kehati-hatian di dalam bertabayun. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.